Halo adik-adik sobat kimia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur itu tentunya kalian harus sudah punya yang seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk sistem periodik unsur ini, pada sistem periodik unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu ada periode dan ada golongan. Nah, periode ini di sini kakak tuliskan. Tadi sistem periodik unsur itu terdiri dari dua. Yang pertama ada periode. Nah, periode ini yaitu kelompok unsur yang berada pada baris mendatar. Nah, periode ini kita lihat pada sistem periode unsur berada pada golongan baris mendatar. Berarti yang mendatar itu yang ini ya. Yang ini mohon maaf. Nah, terdiri dari 7 periode, yaitu ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, pada periode 1 itu periodenya sangat pendek, yaitu yang ini ya. Periode 1 hanya memiliki dua unsur, yaitu unsur hidrogen dengan unsur helium. Nah, untuk periode kedua dan ketiga itu juga periode pendek yang terdiri dari 8 unsur. Yang ini ya, periode 2 dan 3. Nah, sekarang kita masuk ke periode 4 dan 5. Nah, periode 4 dan 5 ini merupakan periode yang sangat yang panjang, yaitu yang terdiri dari 32 unsur. Nah, sedangkan yang untuk periode 6 itu periode sangat panjang yang terdiri dari 32 unsur. Nah, sekarang yang periode 7 yang terakhir itu deretan unsur atau yang disebut dengan deret antinida. Nah, sekarang kita masuk ke golongan. Nah, si sistem periodik unsur ini memiliki golongan yang dimana pengertian daripada golongan ini kelompok unsur berada pada kolom tegak. Ini tadi terdiri dari 7 periode ya, 7 periode. Nah, sekarang kita lihat di tabel periode unsur yang dimana golongan itu yang dari atas ke bawah yang tegak ya, yang dimana seperti golongan 1A yang ini, golongan 2A ini. Nah, di sini akan saya jelaskan dimana golongan itu terdiri dari tiga golongan. Terdiri dari 3 golongan. Yang pertama itu ada namanya golongan utama. Golongan utama yaitu golongan A. Kemudian yang kedua ada golongan transisi, yaitu golongan B. Dan yang ketiga golongan transisi dalam. Nah, si golongan utama ini yaitu terdiri dari 8 golongan. Terdiri dari 8 golongan yang dimana di sini aja ya kakak tuliskan. Di sini yang pertama ada golongan 1A, di mana golongan 1A ini disebut dengan alkali kecuali hidrogen ya. Kemudian yang untuk golongan 2A itu disebut dengan alkali tanah. Kemudian yang 3A disebut dengan boron aluminium. Kemudian yang 4A itu disebut dengan karbon, golongan karbon. Kemudian yang 5A itu disebut dengan nitrogen.
Kemudian yang 6A itu disebut dengan golongan oksigen. Yang 7A itu disebut dengan golongan halogen. Dan yang terakhir golongan 8A itu disebut dengan golongan gas mulia. Nah, sekarang yang untuk golongan transisi itu dari golongan 1B sampai golongan 8B. Nah, untuk golongan transisi dalam ini ada dua, yaitu yang pertama ada golongan atau deret lantamida. Kemudian yang kedua yaitu golongan atau deret aktinida. Nah, di sini kakak akan kasih tunjuk. Nah, yang golongan 1A itu adalah golongan alkali, kecuali H ya, golongan alkali. Nah, di sini sebenarnya sudah dikasih keterangan pada sistem periodik unsur. Kemudian yang golongan 2A itu ada golongan logam alkali tanah. Kemudian yang golongan 3A yang ini ya, golongan 3A, 4A, 5A, sampai golongan 8A. Golongan 8A inilah yang disebut dengan golongan gas mulia. Kemudian yang golongan untuk transisi itu ada pada golongan 1B sampai dengan 8B. Kemudian yang untuk golongan transisi dalam itu kan tadi terdiri dari golongan atau deret lantamida, yang ini lantanida, dan golongan aktinida. Itulah yang disebut dengan golongan transisi dalam. Jadi adik-adik yang sudah kakak jelaskan tadi itu tentang tabel ya, tabel periodik unsur. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat periodik unsur. Nah, di mana pada sistem periodik unsur itu memiliki kecenderungan sifat periodik unsur. Yang pertama itu kita akan bahas bahwasannya sifat-sifat periodik unsur yang pertama itu ada namanya jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini disimbolkan dengan R. Di mana jari-jari atom ini jarak antara titik pusat inti dengan kulit elektron terluar dari suatu atom. Jadi contohnya nih di sini kakak buat, ini kan inti atom. Nah, si inti atom ini jaraknya ke kulit dari jarak antara titik pusat inti dengan kulit elektron. Jadi kulit elektron itu seperti ini. Nah, sebenarnya kulit elektron ini bulat ya, bulat. Jadi di sini kakak gambarkan saja seperti ini. Seharusnya ini bulat. Nah, si inti atom ini jaraknya ke kulit ini, inilah yang disebut dengan jari-jari atau R. Nah, sedangkan jarak dari sini ke sini ini gambarnya kayak gini ya, miring. Ke sini ini juga R, ke sini juga R. Jadi gitu gambar seterusnya. Nah, di sini tadi kan sudah kita bahas. Nah, jika dalam tabel periodik unsur, sini, jika dalam tabel periodik unsur, itu kan tadi ada golongan sini ya, golongan 1A, 2A, 3A tadi di sebelah sini, 4A, dan sampai 8A. Nah, yang ini periodenya tadi kan ada
Ada berapa adik-adik? Ada 7. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi si periodenya ada 7. Dimana kalau dari sini, dari sini ke sini, dan dari atas ke bawah, ini dari golongan 8A sampai ke golongan 1A pada periode itu, jari-jarinya semakin kecil R-nya. Jadi kalau biasanya di sekolah adik-adik kan kalau dari kanan ke kiri, terus dari atas ke bawah, itu jari-jarinya semakin besar. Artinya jika dari inti atom ke kulit 1 sampai ke kulit 2 kan itu semakin besar. Jadi dari inti ke kulit itu jari-jarinya semakin besar. Nah, di sini jadi yang ini periode. Ini kan periode. Itu sama dengan kulit. Jadi kalau periode 1 itu kulitnya ada 1, periode 2 ada kulitnya 2, begitu juga dengan seterusnya. Jadi kalau yang kulit ini itu biasanya ada elektronnya. Jadi untuk menentukan elektron pada kulit itu ada rumusnya ya adik-adik. Rumusnya itu 2N kuadrat. Jadi N ini ya sama dengan disimbolkan dengan kulit. Jadi kalau dia N-nya 1, sini. Kalau pada kulit 1 N-nya 1, berarti 2 kali 1 dikuadratkan kan 2. Berarti pada kulit 1 itu ada 2 elektronnya. Kemudian untuk kulit 2 nih, 2 berarti 2 kuadrat 4 kali 2 8. Berarti pada kulit 2 itu ada 8 elektron. Kemudian untuk pada kulit 3, ini kan 3 kuadrat 9, 2 kali 9 berarti 18. Nah, kalau untuk kulit 4 berarti 4 dikuadratkan 16 kali 2 32. Kemudian untuk kulit 5 itu 5 dikuadratkan kan 25 kali 2 berarti 50. Nah, ini untuk pada kulit 1 ini kan kakak tulis 1 2 3 4 5. Dan bisa saja kalian cari ya sampai 6 sampai 7. Jadi kalau untuk kulit 1 itu disimbolkan dengan kulit K, dan untuk kulit 2 itu ada simbolkan L, M, N, O, P, Q. Jadi itu ya adik-adik. Nah, di sini kita lihat bahwasannya pada kulit K ada 2 elektron, kulit L ada 8 elektron, kulit M ada 18 elektron, dan seterusnya. Jadi pada sistem periodik unsur ini tadi kan kalau dari sini ke sini dan dari atas ke bawah itu R-nya semakin besar. Artinya golongan semakin kecil, jari-jari semakin besar. Golongannya semakin kecil berarti dari 8A ke 1A itu kan semakin kecil. Dan dari periode 1 ke 5 itu semakin besar, artinya jari-jarinya semakin besar. Dan di sini juga jumlah kulit semakin banyak, artinya dari periode 1 ke periode 7 jari-jarinya semakin besar, berarti artinya dari atas ke bawah itu jari-jarinya semakin besar, dari kanan ke kiri jari-jarinya semakin besar. Nah, sebaliknya jika golongan semakin besar artinya jari-jarinya semakin kecil, dan jika jumlah kulitnya semakin kecil jari-jarinya semakin kecil. Nah, di sini tadi kan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, R-nya itu semakin besar. Dan di sini ada syarat untuk membuat nanti untuk menentukan unsur mana yang memiliki jari-jari lebih besar. Nah, di sini yang pertama itu syaratnya kulit harus banyak. Artinya kalau dari atas ke bawah itu kan semakin besar, kulitnya harus banyak. Yang kedua, proton atau golongan kecil.
Nah, kalau dari kanan ke kiri itu kan golongannya semakin kecil. Nah, berarti semakin besar jari-jari atom. Nah, di sini kakak akan kasih contoh nih. Yang pertama, di sini kakak kasih contoh. Yang pertama ada logam Na dengan K. Si Na ini kan nomor atomnya 11, si K 19. Nah, di sini artinya 11 Na ini kan unsur. Kalau dia unsur berarti dia elektronnya 11. Di sini kita buat konfigurasi elektron. Dan di sini kan harus 28 18. Nah, berarti kita buat 28. Nah, karena kita hanya butuh 11 berarti di sini hanya 1. Nah, ini elektronnya ya kan kita hanya butuh 11. Kalau kita buat 18 kan dia udah lebih, berarti 281. Kalau 281 ini kulit 1 2 3 berarti N-nya ada 3. Kemudian yang 19 nih 2 8 19. Kita tuliskan 18 kah di sini atau 9. Nah, pada kulit itu ada syaratnya ya. Syarat dimana syaratnya itu kulit terakhir maksimal 8 elektron. Jadi kulit itu harus maksimal 8 elektron ini nih. Jadi kalau ini 18 kita bagi ya, 8 kemudian 8 baru 2. Nah, di sini karena ini 19 berarti dia 2 8 kemudian 8 1. Nah, ini kita lihat ini kulitnya berapa? 1 2 3 4 berarti N-nya ada 4. Karena N-nya semakin banyak artinya kulitnya banyak berarti jari-jari K itu lebih besar daripada jari-jari Na. Nah, kita kasih contoh yang kedua. Di sini ada Na nomor atom 11. Nah, di sini fosfor dengan nomor atom 15. Nah, di sini kita buat konfigurasi elektron. Tadi kan yang Na itu ada 281. Berarti kita buat di sini 281. Nah, yang 15 berarti 28. Ini masih 10 berarti 5. Nah, ini N-nya 3. Sini juga N-nya 3. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu kulit yang terbanyak. Karena ini tadi kulitnya di sini udah dibedakannya beda ya. Berarti langsung bisa kita simpulkan mana jari-jari yang lebih besar. Nah, sedangkan ini karena N-nya sama, berarti kita masuk ke syarat yang kedua, proton atau golongan paling kecil. Nah, protonnya di sini protonnya 11. Di sini protonnya 15. Berarti karena jumlah proton pada Na lebih kecil, nah di sini kan golongan kecil atau proton kecil. Berarti karena jumlah proton Na paling kecil daripada si P, di sini berarti R jari-jari Na lebih besar daripada jari-jari si P. Nah, di sini lihat protonnya kan 11. Berarti kalau dia semakin kecil protonnya, semakin besar jari-jarinya. Baik, mungkin sekian untuk pemaparan untuk jari-jari atom. Nah, yang kedua kita masuk ke sifat periode unsur, yaitu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini artinya energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas.
Contohnya itu ada Na dalam wujud gas ya. Jika diuraikan berarti Na itu agar dia bisa berikatan dengan unsur lain, dia harus melepaskan satu elektron, sehingga di sini dia melepaskan satu elektron, di sini satu elektron. Nah, diketahui energi ionisasinya, energi ionisasi itu disimbolkan dengan EI, itu 495,9 kJ per mol. Nah, di sini contoh yang kedua ada Mg dalam wujud gas. Agar dia bisa berikatan berarti dia harus melepaskan 2, berarti dilambangkan dengan 2 positif. Di sini dia 2 elektron. Diketahui energi ionisasinya 737,7 kJ per mol. Nah, di sini kita lihat bahwasannya pada Mg energi ionisasinya lebih besar daripada energi ionisasi Na. Artinya di sini jari-jari atom lebih besar, maka elektron terluar yaitu dipengaruhi oleh energi ionisasi lebih kecil atau semakin jauh. Nah, sebaliknya jika jari-jarinya lebih kecil berarti elektron terluarnya semakin dekat. Di sini kita lihat ya bahwasannya energi ionisasi si Mg itu kan semakin jauh, artinya lebih banyak, maka jari-jari atomnya semakin besar. Nah, kemudian untuk yang sifat yang ketiga itu ada afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini pengertiannya besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Nah, di sini semakin besar yang dilepas afinitas elektronnya, menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. Di sini kakak tuliskan afinitas elektron semakin besar menunjukkan atom tersebut cenderung menarik elektron menjadi ion negatif. Jadi semakin negatif harga afinitas elektron, semakin mudah menangkap elektron, semakin mudah menangkap elektron. Nah, di sini kita harus paham ya, semakin negatif afinitas elektronnya berarti semakin mudah menangkap elektron. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke sifat keelektronegatifan. Di mana pada keelektronegatifan ini kecenderungan suatu atom dalam menarik
dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Jadi dalam keelektronegatifan ini, di mana kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Sama halnya dengan jari-jari atom, di mana dari periode dari kiri ke kanan itu semakin besar, dan dari golongan dari atas ke bawah itu juga semakin besar. Artinya elektron negatifnya juga semakin mudah tertarik. Baik adik-adik, mungkin sekian untuk pemaparan pada sistem periode unsur. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.